Sakti menegaskan tidak ada jaminan bagi pemain keturunan untuk ikut Piala Dunia U17 2023. Netizen auto kecewa. Bima Sakti memastikan bahwa seleksi tim nasional Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 akan dilakukan dengan sportif dan adil. Pelatih asal Balikpapan itu mengatakan bahwa semua orang memiliki peluang yang sama, baik itu pemain lokal maupun pemain keturunan. Peluang mereka sama untuk terpilih atau tidak terpilih. Halo bro, jelas pesan dari Bima Sakti, pelatih timnas U17 persiapan Piala Dunia yang akan digelar nanti. Sebuah pernyataan yang memberi gambaran kepada kita bahwa keturunan itu tidak jaminan dia memiliki kualitas yang baik. Jadi kalau bicara keturunan, saya mengingatkan kepada sesiapa yang ingin mengagung-agungkan keturunan, belajarlah kepada Coach Bima Sakti agar apa? Ya, agar kita senantiasa memiliki mindset cara berpikir bahwa khairunas anfa'uhum linnas itu diterapkan oleh siapa lagi kalau bukan Coach Bima Sakti yang akan menyeleksi U17 itu nanti. Walau dia keturunan pemain keturunan yang dia berlaga di luar negeri, dan satu hal yang harus diingat, kualitasnya dulu harus diuji. Kalau ente merasa menjadi keturunan Rasulullah, bahkan itu hanya mengaku-ngaku, akhlaknya tidak sesuai dengan apa kriteria akhlak Rasulullah yang harus dicontoh kepada oleh umatnya itu, ya jangan lagi lah mengaku-ngaku zuriyah Rasul. Jadi itulah pentingnya pelajaran dari Coach Bima Sakti yang dia diserai tugas untuk menyeleksi dari ratusan talenta berbakat, pemain muda, pemain yang menjadi harapan untuk masa depan persepak bolaan Indonesia, sebuah kompetisi fastabiqul khairat. Kan berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan, dalam sebuah prestasi, maka janganlah terus-menerus diagung-agungkan nasab diri sendiri itu, apalagi nasab itu hanya mencangkok dari pohon besar yang namanya zuriyah Rasulullah. Itu sungguh memalukan. Andai toh betul ente itu zuriyah Rasulullah tetapi akhlaknya tidak mencerminkan zuriyah Rasulullah, jangan berharap bisa mendapatkan kemuliaan, jangan berharap mendapatkan sebuah kehormatan. Sebagaimana mungkin kita harus belajar kepada timnas U17 yang ini sebenarnya alam sedang berbicara kepada kita semua bahwa Indonesia itu haruslah memiliki prestasi berdasarkan kerja dan kinerja serta mentalitas kita untuk berbuat kebaikan, mempersembahkan sebuah nilai-nilai kejuangan, sportivitas, dan itu lagi-lagi tidak terkait dengan masalah nasab. Pertama itu. Yang kedua, masalah nasab keturunan. Mencontohlah kepada para pemain U17 sepak bola yang akan mendunia, menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia. Itulah yang harus kita contoh. Indonesia itu akan berjaya, memiliki kebanggaan andai anak-anak bangsa ini tidak lagi mempersoalkan keturunan, tetapi yang harus dipacu adalah kompetisi menghasilkan kinerja, kerja, dan karya terbaik. Itu yang harus kita ingat. Dan yang ketiga, prestasi kita para zuriyah Nabi harusnya yang diperlihatkan adalah prestasi kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, dan dasarnya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi prestasi ketakwaan kita kepada Allah itulah yang mungkin ada yang berpendapat bahwa orang Jepang yang dia memiliki ketakwaan kepada keyakinannya bahwa
untuk menjadi maju, dia harus bekerja keras, taat kepada prinsip-prinsip alam, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, sehingga bisa menciptakan aneka kendaraan yang bisa memberi manfaat kepada umat manusia di seluruh dunia. Itu bisa juga dikategorikan sebagai takwa. Mengapa kita tidak belajar dari itu untuk mendapatkan kemuliaan, bukan dengan mengaku-ngaku ini di tubuhku ada darah Rasulullah, maka siapa yang tidak menghargaiku, dia tidak menghargai Rasulullah. Apa begitu? Sudahlah polemik nasab itu, dan ayo kita belajar kepada timnas U17 yang dalam proses seleksinya ini tidak lagi ada titip-titipan, tidak lagi jaminan bahwa keturunan dari luar negeri itu memiliki talenta sebagus yang dibutuhkan untuk sebuah tim mencapai kemenangan. Belajarlah dari Coach Bima Sakti, ya, dia tidak akan melihat lagi nasabnya dari mana, ya kan, tidak lagi melihat dia anaknya siapa, darah dari mana, tetapi yang akan dibuktikan adalah prestasi kerjanya untuk bisa menghasilkan kinerja timnas yang akan meraih suatu kemenangan. Lalu kemenangan bagi ente semua yang selama ini mengagung-agungkan nasab, kemenangannya apa? Apakah kemenangannya ente akan mendapatkan budak sebanyak-banyaknya? Semakin banyak budak, semakin banyak muhibin, ente merasa itu sebuah prestasi, bukan ente memanipulasi ayat yang seakan orang harus mencintai Habib karena Habib itu adalah keturunan Rasul. Yang sedang dipersoalkan sekarang itu Habib yang nasabnya terputus. Jadi itulah Habib palsu yang ngaku-ngaku Habib hanya untuk mendapatkan penghormatan, penghargaan dari jemaahnya, dari muhibinnya, dan dengan pemuliaan yang berlebihan itulah dimanfaatkan untuk mendoktrin para muhibin itu. Mencintai Habib itu juga berarti harus rela, ikhlas memberikan sumbangan, memberikan dana entah dari mana, yang penting bisa menunjukkan rasa cintanya dengan memberikan persembahan apapun itu. Ini penyimpangan luar biasa, dan para Habib palsu ini, ya, saya ingatkan, tolong bermanfaatlah untuk orang lain, bukan justru kita memanfaatkan orang lain. Seperti halnya pohon ini, namanya tanaman kumis kucing, ya kan, sepele, bunganya juga ya kayak begitu begini aja, tetapi dia memiliki manfaat bagi orang yang bisa mengetahui memanfaatkan ini untuk obat. Ini kumis kucing. Jadi belajar kepada lingkungan dan kepada apa yang terjadi di sekitar kita itu cara bijak untuk bagaimana kita menuju kepada khairun nas anfa'uhum linnas, dan inna akramakum indallahi atqakum, bukan nasab tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa memberikan manfaat kepada sesama umat manusia. Demikian dari penjaga kabar kuburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.